Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yakni di acara pertanyaan sektor pada malam hari ini. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Baiklah, saya akan bacakan untuk kita. Dan saya minta Bapak Ibu serta saudara-saudara boleh mengikutinya dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sempat kaget ketika ada seseorang berkata demikian kepada saya. Inang pendeta, ternyata ndak enak jadi orang Kristen itu. Jujur saya kaget. Dari seorang Kristen, dari seorang pengikut Kristus, keluar ucapan mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak enak. Dia bilang lagi menjadi orang Kristen itu berat, susah, tidak enak katanya. Lalu saya bertanya, kenapa Amang bilang demikian? Dia bilang begini, karena orang Kristen itu dilarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang Kristen itu dilarang membalas, dilarang mendendam. Orang Kristen itu justru diminta untuk mengasihi orang yang menyakiti hatinya. Wah, bagaimana mungkin? Berat inang pendeta, saya tidak sanggup katanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dari segi logika kita akan berontak. Kita tidak akan terima ketika orang yang menyakiti kita, orang yang membuat kita tersiksa, orang yang membuat kita menangis, justru harus kita kasihi. Tetapi itulah kita, itulah pengikut Kristus. Kita memang harus bisa tampil beda. Bahkan ketika dulu ada seorang penceramah agama lain, menista agama Kristen, berkata yang tidak, berkata bahwa kalau Tuhan itu beranak, siapa bidannya dan lain sebagainya. Dulu ya, kita pasti pernah mendengarkan statement seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu pembohong. Tidak benar yang mati di kayu salib itu Tuhan. Ketika mendengar kalimat tersebut, ada seseorang berkata demikian, orang Kristen sudah saatnya bangkit. Orang Kristen tidak lagi berkata tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Udah katanya. Orang Kristen sudah saatnya membalas. Supaya yang lain itu tidak semena-mena dengan orang Kristen katanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, kita tidak akan mampu melakukan itu. Yang ada apa? Ketika orang menyakiti kita, wah, kita langsung membalas menyakiti dia. Bener enggak? Bener kan? Iya. Bahkan mungkin ada orang yang sampai dendam. Ya. Ibu tua muda menginang istilah nama dok pajupang di tanona narara. Artinya apa? Sampai gua mati,
gua nggak akan maafin lu. Tiada ampun bagimu. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang yang menyakiti kita memang tidak mudah. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu memang tidak mudah. Bahkan Tuhan berkata kepada kita, ketika musuhmu lapar, beri dia makan. Ketika musuhmu haus, beri dia minum. Tuhan, ini konyol Tuhan. Berat, enak banget dia. Dia udah nyakitin saya, dia udah nyakitin keluarga saya, membuat saya menderita, membuat saya menangis, merugikan saya dan keluarga. Kok Tuhan suruh saya mengasihi dia? Tidak mudah Tuhan. Yang lain aja suruh Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah tetapi harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu diperlakukan Tuhan demikian. Tuhan mau mengampuni kita, benar gak? Kalau kita memikirkan, merenungkan betapa besar dosa yang kita lakukan, tidak pantas kita diselamatkan Tuhan, benar gak? Sampai dia mati di kayu salib hanya untuk menebus saya dan saudara-saudara sekalian. Nah sekarang Tuhan mau kita juga mau mengampuni orang lain. Tuhan mau kita tetap mengasihi musuh kita. Tuhan mau kita tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah firman yang kita dengarkan hari ini, yang patut kita renungkan. Mungkin Bapak ibu saudara-saudara saat ini merasakan sakit hati, ada perasaan dendam, ingin membalaskan kejahatan dengan kejahatan, ingin membalaskan sakit hatinya. Bagaimana rasa sakit hatiku ini ingin kubalaskan. Mungkin ada yang mengalami seperti itu. Tapi bertobatlah. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita saling mengasihi. Betul, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi mari kita mohon tuntunan dari Tuhan. Ada seorang bapak, dia bekerja di pusat kota. Tapi mungkin karena bosan ya, hidup di kota, polusi ya. Lalu dia memutuskan untuk pensiun dini. Ya. Dari hasil pesangon tabungannya, dia membeli sebuah lahan di pinggiran kota. Dia bangun rumahnya di samping rumah orang lain. Lalu di belakang masih ada lahan yang akan dia kelola. Dia tanam sayur-sayuran, dia tanam cabai, tomat, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi aktivitas dia setelah dia pensiun. Nah, beberapa hari setelah dia bercocok tanam, mulailah tumbuh benih yang dia tanam. Tiba-tiba ayam dari tetangga sebelah masuk ke ladangnya. Dan mulai ayam ini mencakar tanaman ini. Akhirnya tanaman itu pun rusak. Dia melihat tanamannya, dia sedih. Dia mau marah, dia kecewa. Aduh, ini ayam tetangga kok begitu mudahnya merusak tanamanku, katanya. Aku mau pergi ke rumah tetanggaku ini. Aku mau bilang kepada dia, kalau tidak bisa pelihara ayam, jangan pelihara ayam. Lihat nih, tanamanku rusak, katanya. Tetapi ketika dia hendak pergi menuju rumah tetangganya itu, dia mulai berpikir, kalau nanti ku tegur dia terima. Kalau tidak, yang ada kami akan bertengkar. Yang ada mungkin dia marah ke saya. Udahlah. Aku gak akan tegur dia. Lebih baik tanamanku ku perbaiki, katanya. Lalu dia kembali ke ladangnya dan dia kembali memperbaiki ya tanaman yang sudah dirusak oleh ayam-ayam tetangganya tadi. Besoknya kembali ayam-ayam tetangga itu masuk ke ladangnya. Dan dirusak lagi. Sayur-mayur itu dimakan oleh ayamnya. Dia lihat sedih sekali. Dia mau marah. Dia kecewa melihat tetangganya yang tidak bisa menjaga ayam-ayamnya. Dan kembali dia tergoda untuk menegur tetangganya itu. Tetapi dia urungkan kembali.
Dia bagusin kembali tanaman yang sudah dirusak ayam tetangga tersebut. Besoknya kembali terjadi, ayam tetangga itu merusak kembali tanamannya. Lalu dia berpikir, apa yang harus kulakukan katanya. Lalu dia mohon doa, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon petunjuk dari Tuhan. Tuhan, berikan hikmat kepadaku. Apa yang harus kulakukan katanya. Tiba-tiba dia mendapatkan ide. Dia pergi ke pasar. Dia beli 3 butir telur ayam. Lalu dia pulang dan pada sore hari dia ketuk pintu rumah tetangganya. Permisi pak, katanya. Ya ada apa? Kata tetangganya. Ini loh pak, saya mau memberikan telur. Ayam bapak tadi bertelur di ladang saya. Oh, yaudah terima kasih katanya. Tetangganya langsung menerima telur yang diberikan oleh si bapak tadi. Bapak ibu saudara-saudara, apakah mereka bertengkar? Tidak. Apakah mereka saling menyakiti? Tidak. Yang ada apa? Besok paginya si tetangga itu yang tadinya dia cuek, yang tadinya dia tidak peduli, pagarnya itu mulai longgar sehingga ayamnya bisa masuk ke ladang tetangganya. Kembali dia merapatkan pagar itu. Karena pikirnya apa? Jangan-jangan bukan 3 butir telurnya, jangan-jangan 5, dia ambil 2 katanya. Dia rapatkan pagar-pagarnya supaya apa? Supaya ayamnya jangan masuk ke ladang tetangganya sehingga tidak bertelur di ladang tetangganya tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak bertengkar. Ya, si pemilik ladang tidak marah dan mereka hidup dengan damai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Tidak mudah untuk membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Tetapi tidak mudah, tetapi harus kita lakukan. Sebab itulah perintah Tuhan kepada kita. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah terlebih dahulu diampuni Tuhan. Kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita manusia berdosa. Kini kita semua diutus Tuhan untuk menaburkan kasih itu, untuk berbuat baik kepada semua orang, bahkan yang menyakiti hati kita. Ingatlah, jangan pernah ada dendam. Buang semua sakit hati itu, buang semua dendam yang ada di hatimu itu. Sebab Tuhan tidak pernah dendam kepada kita. Dia mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar jangan ada di antara kami yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sebab pembalasan itu adalah mutlak milik-Mu Tuhan. Memang kadangkala kami tidak sanggup melakukannya Tuhan. Bagaimana mungkin kami mengasihi orang yang menyakiti kami? Bagaimana mungkin kami membalas kejahatan dengan kebaikan? Sulit untuk kami lakukan Tuhan. Bahkan kadangkala kalau kami mau jujur, dendam itu masih kami simpan. Bapa yang baik, namun malam ini Engkau ingatkan kami kembali, agar jangan ada dendam di dalam diri kami, agar kami mau mengasihi bahkan orang yang menyakiti hati kami. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Bapa yang baik, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, untuk tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati mereka tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap cita-cita pengharapan mereka. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Tambahkan kesehatan, tambahkan hikmat, rezeki, berkat yang berkelimpahan kepada seluruh warga jemaat-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang sudah lama sakit atau yang baru sakit,
terlebih-lebih yang terpapar COVID-19, yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Bapa yang baik, Engkau tahu kondisi mereka, jamah tubuh mereka yang sakit Tuhan, dan sembuhkanlah mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh parhalado, berkati kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukan segala tugas pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.